Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qal musannifu wal musyarrihu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihima wa bi ulum fid dharain. Amin. Wa yajibu fil rikas, dan wajib untuk rikas barang temuan, yaitu 1/5 atau 20%. Rawahu Syaikhan, ini hadis diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari Muslim. Wa faraka wujub rubu'il usyur, dan beda zakatnya rikas dengan zakatnya tambang, yaitu rubu'il usyur, 1/4 dari 1/10, artinya 2,5%. Beda. Apa sebab yang membedakan antara barang temuan dan barang tambang? Itu ilatnya di dua. Ilatnya dua, alasannya dua. Kenapa kok rikas lebih besar zakatnya ketimbang zakat tambang? Itu dikarenakan li adamil mu'na au khiffatiha. Karena pada rikas, karena pada barang temuan itu, dalam dia mendapatkan barang temuan itu tidak ada usaha yang berat. Tidak ada usaha yang berat, tidak ada biaya yang sangat besar, kalaupun ada itu ringan ketimbang makdin, ketimbang barang tambang. Kalau barang tambang ini dia memang niatnya nambang memang. Jadi perlu tenaga, perlu alat, perlu apa segala macam, sehingga karena banyaknya yang dikeluarkan ketika dia nambang, maka otomatis zakatnya ringan ketimbang rikas, ketimbang barang temuan. Tapi untuk barang yang ditemukan atau barang yang ditambang yang wajib zakat itu sama, harus berupa emas dan berupa perak. Selain itu tidak wajib. Ya, dalam barang temuan rikas ataupun dalam barang tambang sama dia, harus yang ditemukan itu atau yang ditambang itu emas dan perak. Tapi kalau yang ditambang atau yang dirikaskan itu bukan berupa emas dan perak, walaupun nilainya lebih mahal, ya, seperti yang terjadi sekarang ini apa segala macam itu kan, apa barang tambang itu atau rikas itu tidak wajib zakat dia, tidak wajib zakat. Nah, itu perbedaan mendasarnya di situ. Nah, kemudian yang kedua, yang persamaan antara rikas dan barang tambang, barangnya berupa emas atau perak. Yang kedua, tidak ada haul. Tidak ada haul. Jadi ketika umpamanya rikas nih, biasanya arkeolog itu biasanya di tengah apa segala macam tiba-tiba menemukan emas ke perak ke dari zaman dahulu apa segala macam. Nah itu kalau sesudah dibersihkan dari debu, dari tanah apa segala macam, kemudian capai nisabnya 84 gram emas atau 85, langsung dikeluarkan. Ya kalau rikas itu 20%, nah kalau barang tambang 2,5% seperti itu. Nah itu persamaannya. Ya, jadi bersama makdin dan rikas ini, barang yang diwajibkan zakat itu harus berupa emas dan berupa perak, makdin dan rikas. Nah, kemudian persamaan yang kedua tanpa haul. Nah, cuma bedanya dalam nilai zakat yang dikeluarkan. Kalau rikas itu banyak 20% karena alasan tadi, ada mu'nah, tidak ada biaya, tidak ada usaha yang berat, kalaupun ada tipe ringan. Ketimbang makdin yang mereka itu, yang mana makdin ini memang kerjanya itu memang. Nah, sehingga zakat yang dikeluarkan itu agak itu ringan. Sebetulnya di sini untuk rikas itu sendiri ada ada syarat, banyak syaratnya di sini ya. Ya, barang-barang ditemukan itu harus berupa peninggalan dari orang kafir sebelum Islam, jelas seperti itu. Kemudian juga barang yang ditemukan itu di tanah mati, ya, tidak mempunyai pemilik.
kemudian dikuasai oleh seseorang, maka ketika tanah itu dikuasai oleh seseorang, maka apa yang ada dalam tanah tersebut menjadi milik dia. Nah, dan itu juga berlaku ketika tanah itu dijual ke orang lain. Kalau tangan kedua, ketiga, itu milik dari tangan pertama. Jadi ada misalnya si A, dia menguasai satu lahan tanah, ya, lahan tanah yang mati, kemudian sama dia dikuasain, kemudian diterbitkan sertifikat atas nama dia untuk pertama kali. Nah, itu barang-barang yang ada di dalam tanah kekuasaan itu milik dia. Umpamanya itu dijual sampai kedua atau ketiga, maka tetap barang yang ada di bumi itu milik daripada pemilik tanah yang pertama. Nah itu, jadi banyak syarat di sini. Wa amma zakatut tijarah fanisabuha nisabu masturiyat ay at-tijara bihi minan naqdain. Adapun zakat perdagangan, zakat perdagangan, maka nisabnya nasab perdagangan tersebut nisab dari sesuatu yang dia beli dengan memakai dua mata uang. Dalam hal ini emas atau perak. Jadi nisabnya perdagangan, zakat tijarah nisabnya itu nisab sesuatu yang dia beli, ya, dengan memakai an-naqdain, dua mata uang, yaitu standarnya emas ataupun standarnya perak. Ya, itu. Sawa'un kana thamanu malin at-tijara nisaban amla. Baik itu harga dari harta perdagangan yang ketika dia beli itu nisab atau tidak. Fa in balagha bihima takhayyara al-malik fi taqwimihi bi ayyihima syaa al-mu'tamad. Jika sampai kepada nisab, fa in balagha bihima nisab, jika sampai kepada nisab dengan memakai dengan memakai standar dua mata uang tadi itu, baik emas ataupun perak, maka takhayyar al-malik, maka si pedagang tadi yang memiliki harta tadi itu diberikan kepada dia hak pilih untuk mengkonversi, apakah dia mau memakai standar emas ataupun standar perak menurut pendapat yang mu'tamad. Maksudnya begini, jadi dalam dagang, orang itu harus memilih di antara dua standar ini, standar emas atau standar perak. Nah, kemudian ketika umpamanya ketika si pedagang tadi ini dengan modal pertama dia kulaan barang tadi itu, modal pertama itu sudah nisab atau tidak, itu tidak menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur nanti di akhir, nanti pembahasan nanti. Jadi umpamanya ini setelah haul dari mulai dia beli umpamanya haul, kemudian salah satu dari dua mata uang tadi ini sampai kepada nisab, maka menurut pendapat yang mu'tamad, si pedagang tadi ini diberi hak pilih antara dia memakai konversi emas
ataupun perak. Sebab kadang-kadang macam perak sama emas ini perbedaannya jauh. Misalnya di sini nisab emas 85 gram. Ya. Nisab emas 85 gram. Itu kalau distandarkan ya, katakanlah harga emas 1,5 juta, katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau 85 gram itu kalau dihitung-hitung di 127 juta sekian. Itu nisabnya untuk emas. Untuk emas. Kalau perak kan 200 gram atau kalau dikonversi itu sekitar 595 gram. Itu kalau harga perak untuk sekarang ini dihargakan per gramnya 25.000, kan beda itu. Itu 595 gram itu jatuhnya 14 juta lebih. Jadi umpamanya nih, anak katakan tadi itu, ketika ada orang dagang, kan disuruh pilih dua tadi itu, antara memakai standar emas, standar perak, ketika dia harus bayar mengeluarkan zakat kan. Ketika sampai setahun, umpamanya dia jual HP nih, katakanlah modalnya dijual HP 10 juta lah gitu ya, 10 juta. Nah kemudian sampai setahun dihitung nih dari labanya, dari keuntungannya, dari stok yang ada, itu angkanya masuk kepada 20 juta. Ini kalau dia ikut standar emas, tidak wajib zakat deh. Tidak wajib zakat karena emas nisabnya kalau dihitung-hitung tadi yang sebagaimana saya katakan itu 127 juta sekian itu nisab emas. Kalau diikut standar emas. Tapi kalau diikut standar perak wajib zakat ya. Ada disuruh milih ini. Jadi pedagang disuruh milih. Kalaupun pedagang ikut emas, tidak berdosa deh. Berarti tidak wajib zakat ya. Maka dikatakan di sini oleh musannif, jika sudah mencapai fa in balagha bihima, jika sampai nisab dengan salah satu daripada dua mata uang tadi ini, takhayyaral malik, maka syariat memberikan rukhsah, keringanan kepada pemilik barang atau pedagang tadi itu untuk memilih salah satu daripada dua tadi ini. Kalaupun dia ikut emas, berarti tidak wajib zakat. Kalau dia ikut perak, wajib zakat. Dia ikut emas tak berdosa. Tapi di sini ulama mengatakan lebih baik yang paling afdal ikhtiyatan, hati-hati memilih menguntungkan kepada fakir, para pembeli. Para fakir di sini orang-orang yang mustahik. Sebab kalau dia gugur zakatnya, berarti si fakir tadi hak dia untuk mendapatkan zakat pun tidak ada, gara-gara dia ikut konvensi emas. Kalaupun dia ikut itu tidak apa-apa sebetulnya. Ini yang dimaksud takhayyar al-malik. Ya, takhayyar al-malik. Jadi pemilik daripada dagangan tersebut diberikan hak pilih fi takwimihi untuk menilai atau mengkonversi dagangannya tadi itu, apakah dia ikut emas ataupun perak. Ini menurut pendapat yang muktamad, yang kuat. Sebetulnya ada 3 pendapat di sini. Di sini ada tiga goal di sini daripada madzhab Imam Syafi'i tentang tadi ini, tentang pilihan tadi ini. Goal gadim, wajib pakai yang paling menguntungkan fakir miskin. Nah, itu yang anak katakan tadi itu. Jadi dia memakai standar perak. Kalau standar perak wajib zakat deh. Nah, tapi pendapat ini tidak dipakai karena pendapat gadim. Pendapat jadid, pendapat yang baru, pakai yang biasa negeri itu patokannya. Kalau di Indonesia rata-rata
patokannya itu bukan perak, emas. Kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau dia ikut gold jadid, maka orang tadi ini dia tak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat karena ikut standar emas, karena jauh. Perbedaannya tuh jauh harga emas dengan harga perak. Nah, ini yang Anda katakan gold mu'tamad sebagaimana dikatakan sebenarnya. Adapun gold mu'tamad takhir. Disuruh untuk memilih. Ya, bebas memilih emas atau perak. Pendapat ini yang dipakai sebetulnya. Wa guwima ma gabala nagda bihi wa ma gabala arda bi ghalibi nagdil balad. Dan ditaksir wa guwima, dan ditaksir dagangan yang berupa uang dengan uang, dan ditaksir dagangan berupa uang dengan uang, wa ma gabal arda bi ghalibin nagdi, dan ditaksir barang yang berupa dagangan dengan bi ghalibi nagdil balad, dengan uang yang berlaku di negeri itu. Maksudnya begini. Dan ditaksir sesuatu yang menyertai pada itu uang dengan uang. Maksudnya begini, kita ini kan dagang. Kadang-kadang piutang itu kan selalu ada orang berdagang kan. Kita berutang sama orang, ataupun orang berutang sama kita. Nah, itu ketika haul umpamanya, ketika haul kan dihitung semua tuh, stok laba, keuntungan apa segala macam. Ya, kemudian utang orang kepada kita juga dihitung. Nah, maksudnya begini, jadi ketika ada uang kita yang ada di orang lain, uang kita yang ada di orang lain, ya, yang mana mereka belum bayar kepada kita, itu maksudnya juga dihitung tuh, dihitung, dimasukkan ke dalam hitungan ketika kita akan melakukan zakat. Itu yang dimaksud. Maka ditaksir dengan uang. Umpamanya kita ketika melakukan transaksi dagang apa segala macam, orang ngambil barang kita kemudian belum bayar kepada kita apa segala macam, entah itu berupa dolar ke berupa apa segala macam, itu ditaksir dengan uang yang ada pada kita. Maksudnya gitu ya, paham ya? Dan juga menaksir barang. Maksudnya barang di sini stok yang ada juga ditaksir dengan uang yang berlaku di negeri kita. Kalau di kita kan rupiah. Karena kita ini dalam dagang kan stok itu pasti ada. Stok barang pasti ada. Itu dihitung ketika akan mengeluarkan zakat. Nah, itu. Jadi ketika kita akan mengeluarkan zakat, barang kita yang ada di orang berupa uang dihitung, kemudian stok barang yang ada di kita juga dihitung. Itu yang dimaksud wa ma gabala nagda bihi, apa yang menyertai kepada dan dihitung dan dikonversi atau diprediksi atau dihitung gitu, barang dagangan yang menyertai dengan uang, dan apa yang menyertai dengan dagangan dengan uang yang berlaku di negeri itu. Uang yang berlaku di negeri itu. Jadi stok barang kita maksudnya. Nah, kemudian dilanjutkan di sini wa yudhammur ribhu ilal asli illam yanid, dan digabungkan ar-ribhu, laba, keuntungan, dengan modal ketika akan dikeluarkan zakatnya. Maka dihitung keuntungan tadi itu dengan modal. Jadi modal kita dan keuntungan kita itu dijadikan satu ketika akan, tapi dengan catatan illam yanid,
jika keuntungan tadi itu masih belum berubah bentuk masih. Paham ya? Masih belum berubah bentuk. Maksudnya begini. Kita dagang. Kita dagang bawahnya. Dagang. Kemudian 10 modal kita 10 juta katakanlah seperti itu. Kemudian setelah beberapa lama ada keuntungan katakanlah 2 juta atau 5 juta dari 10 juta tadi itu. Nah, ketika akan dikeluarkan zakatnya, keuntungan tadi itu, uang yang 5 juta tadi itu, kita gabung dengan modal. Dan juga dicampur dengan yang lain nanti itu. Nanti kalau sampai kepada nisab, ya wajib zakat. Seperti itu. Tapi dengan catatan, ilam yanit, jika 5 juta dagangan tadi itu masih belum berbentuk, masih belum berubah dengan bentuk yang lain. Dalam arti kata 5 juta itu belum kita belikan apa-apa. Belum kita belikan mobil, belum kita belikan ini, belum masih. Jadi duit itu masih berbentuk itu keuntungan. Itu diikutkan. Tapi kalau sudah berubah, keuntungan 5 juta tadi kita belikan mobil, kita belikan rumah, itu udah enggak masuk dalam hitungan dah. Keuntungan tadi itu. Jadi keuntungan dimasukkan ke dalam modal jika keuntungan tadi belum kita belikan apa-apa masih. Yang kita belikan maksudnya bukan yang tidak ada kaitan sama dagang. Kalau berkaitan sama dagang, ya kita masukkan. Tapi yang tak berkaitan sama dagang, misalnya kita belikan emas, kita belikan itu udah beda dah. Tidak kita masukkan. Itu yang dimaksud in lam yanit. Jika belum berubah. Oleh karena itu di sini jadi intinya di sini dari apa yang kita bahas tadi itu, kesimpulannya ketika kita akan mengeluarkan zakat, ketika sudah haul, ketika sudah hitungan setahun, maka yang pertama kali kita hitung stok barang yang ada sebagaimana tadi itu, kita konversi dengan duit yang berlaku pada saat itu, kemudian tambahkan dengan uang tunai yang ada pada kita, baik itu keuntungan ataupun segala macam. Kemudian juga hitung piutang, orang yang utang sama kita tadi itu dimasukkan semua. Nah, kemudian gabungkan tadi dengan laba, dengan keuntungan kita. Ketika laba belum kita apa-apakan masih. Ketika keuntungan belum kita belikan hal-hal yang berkaitan dengan diri kita. Kecuali kalau kita putar lagi itu masuk ya. Kalau kita tidak putar, tidak. Nah, kemudian kurangi dengan utang kita. Nah, kalau kita punya utang, itu dikeluarkan. Jangan dimasukkan dalam itu. Baru nanti dihitung. Dihitung. Kalau sampai nisab, tadi itu suruh milih gitu. Kalau kita ikut standar emas, ya silahkan. Kalau mau ikut perak, silahkan. Hayal milih. Suruh milih gitu. Karena tidak luput dari dua ini. Dalam kita berdagang itu, standarnya, tolak ukurnya 2 mata uang ini, emas dan perak. Nah, illam yanit ya, jika tidak berubah bentuk. Nah, kita lanjutkan. Wa zakatu, dan zakat tata'allaku bil mal, ta'alluka syirkah. Dan zakat itu pada hakikatnya, dan zakat yang berhubungan dengan harta, maksudnya dagang, zakat dagang, itu sebetulnya ta'alluqa syirkatin, itu ada hubungan dengan kemitraan. Jadi ketika kita berdagang, sebetulnya kita bermitra dengan siapa? Dengan Allah SWT sebetulnya. Yang dalam hal ini fakir miskin, diwakilkan oleh fakir miskin. Jadi ketika kita dagang, sebetulnya kita itu bermitra sebetulnya. Mitra kita itu Allah SWT. Itu yang dikatakan di sini. Ta'alluqa syirkatin. Jadi ketika kita berdagang, kata musannif, sebetulnya
ketika kita berdagang itu kita sudah menyertakan Allah dalam dagangan kita. Oleh karena itu ada hak yang harus dikeluarkan di situ. Haknya Allah, yaitu dikeluarkan untuk diberikan kepada fakir miskin. Maka haram, tak boleh. Ketika sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan, kemudian tidak dikeluarkan. Karena di situ ada hak orang lain di situ. Ada haknya Allah di situ. Itu dikatakan ya. Jadi wazakatu, dan zakat yang berkaitan dengan harta, yaitu dengan dagangan, itu sebetulnya hubungan kemitraan, ta'alluqa syirkatin. Fala yajzi ahadun naqdain 'anil akhar wa in tabarra'a bil a'la. Maka tidak cukup ya, tidak cukup salah satu daripada dua mata uang tadi itu menggantikan mata uang lain. Walaupun mata uang lain itu lebih tinggi daripada dia. Maksudnya begini, jadi ketika seseorang itu sudah memakai standar emas ketika dia akan melakukan zakat, maka tidak boleh digantikan dengan standar lain, yaitu perak, walaupun lebih tinggi, tidak bisa. Jadi ketika dia zakat dengan emas, ya emas yang harus dikeluarkan, tidak boleh dia ganti dengan perak. Tapi ada catatan tadi ya, itu dipersilakan untuk memilih bagi pedagang ketika sudah haul, itu kalau yang didagangkan bukan emas dan perak. Kalau emas dan perak tidak boleh milih, ya emas, perak ya perak. Wa yu'lamu minhu adamu ajza'il fulus bil aula ala annaha urudun. Maka diketahui bahwa tidak cukup ya, tidak cukup fulus tadi. Fulus ini bukan fulus sebagaimana pengertian kita fulus duit ya. Fulus ini standar orang zaman dahulu. Fulus ini kayak logam-logam kecil ya. Logam-logam kecil ya. Pada zaman dulu itu yang dijadikan barang untuk jual beli, barang untuk jual beli lah. Jadi bukan fulus pengertian kita sekarang fulus duit ya, bukan. Nah, jadi diketahui dari sini kata beliau bahwa fulus tidak bisa dijadikan standar untuk kita jadi standar untuk kita mengeluarkan zakat, enggak. Karena fulus itu sendiri termasuk barang yang diperdagangkan ya. Fulus itu sendiri, benda fulus itu sesuatu yang diperdagangkan. Jadi tidak bisa kita menjadikan fulus tadi itu sebagai tolak ukur untuk kita mengeluarkan zakat. Tetap emas dan perak, tolak ukurnya seperti itu. Nah, pada dari ke aram li fisal hidayah wan nasih. Naam. Kita lanjutkan. Wala yu'tabaru an-nisab illa akhiril haul. Dan nisab tidak dianggap, artinya walaupun bagaimana itu, kecuali hitungannya akhir di haul. Ya. Jadi tidak dijadikan patokan untuk nisab kecuali di akhir haul. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Li'anna al-wujub yata'allaq bil ghimah. Karena kewajiban mengeluarkan zakat itu berkaitan dengan al-ghimah. Al-ghimah ini nilai. Bukan kepada al-ain. Al-ain ini wujud barang, enggak. Jadi yang dijadikan standar ketika kita keluar zakat itu bukan barangnya, bukan. Tapi nilainya. Nah, kecuali memang ada beberapa benda zakat yang zakatnya itu bukan pada nilai, tapi pada barang. Seperti zakat kambing. Ya harus kambing yang dikeluarkan. Harus emas yang dikeluarkan. Nah, memang ada beberapa komoditas memang. Tapi selain daripada itu, ghimah. Harga. Jadi kalau kita dagang HP, yang kita keluarkan daripada zakat HP dalam dagang itu bukan HP-nya yang kita berikan kepada orang lain, tapi harganya. Harganya HP tadi itu ketika kita kalkulasikan, kita ikut emas atau perak, ketika masuk pada nisab, ya kita keluarkan harganya, yang kita keluarkan duitnya yang kita keluarkan. Itu yang dimaksud di sini. Karena kewajiban mengeluarkan zakat itu ya ta'allaq bil ghimah. Itu berhubungan dengan harga. Patokannya itu harga, la bil ain, bukan pada wujud barang secara fisik, bukan. Paham ya? Kemudian wa taqwimul ardi fi kulli lahadin syuk.
untuk mengkonversi atau untuk melihat barang dagangan setiap saat itu sulit untuk kita harus tahu ya. Setiap saat untuk kita tahu nilai barang yang kita dagangkan itu tiap saat kita mau tahu apakah udah nisab apa enggak. Setiap saat itu sulit. Itu sulit sekali. Wa yahudu ila mudawamati aswagi wa muraqabati dalika. Jadi diperlukan apa? Diperlukan ini pemantauan terus. Pemantauan setiap hari kalau mau seperti itu. Jadi intinya orang dagang itu udah jangan ditengok dah. Pokoknya patokannya di haul pokoknya. Ketika di haul baru dihitung. Kalau tiap bulan dihitung sulit lah. Tiap bulan, tiap waktu kita mau hitung barang dagang kita apakah udah nisab enggak. Karena nisab itu di akhir. Maka dikatakan tadi patokannya tadi itu wala yu'tabar an-nisab illa akhir haul. Tidak dianggap nisab yang wajib keluar zakat kecuali di haul. Nah. Naam. Fa'tubira fil waqtil wujub, dan dianggap di dalam waktu wajib ketika mengeluarkan zakat huwa akhir haul. Itu di akhir haul. Jadi kalau kita start berdagang bulan Muharram tanggal 1, maka haulnya nanti bulan 1 nanti. Adapun di pertengahan itu tidak dihitung. Tapi di sini ada beberapa pendapat, ada beberapa gil di sini. Wagil ada pendapat yang mengatakan yu'tabar bi jami'ihi. Jadi nisab itu dihitung di setiap saat, di setiap momen. Tidak mesti harus tiap tahun. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Per 3 bulan sekali atau per 2 bulan sekali. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan wagil bi tarfaihi. Nisab itu 2 hujung. Jadi pertama kita mulai dagang harus nisab, di akhir juga harus nisab. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Jadi ketika mulai dagang nih, modalnya harus nisab dulu. Nah, nanti di akhir haul nisab juga. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Tapi itu semua pendapat wakil. Tapi pendapat yang fa'aras sahih, tapi pendapat yang benar, yang mu'tamad akhir haul. Fa'al sahih in kana marut tijarah. In kana marut tijarah ishtarahu bidarahima aw danadira. Wa kana nisaban guwima bihi akhil haul. Nah, jadi menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang sahih, jika jadi harta dagang modal pertama kita untuk membeli barang itu dengan memakai darahim, pakai duit emas atau duit perak, kemudian dan salah satu daripada duit yang kita beli untuk modal tadi itu nisab sudah nisab, tetap guwima, tetap dihitung dihitung guwima, dihargakan dengan nugget tadi, dengan uang tadi itu akhiral haul, tetap di akhir haul. Fa in balagat qimatuhu nisaban zakahu. Nah, jika umpamanya di akhir haul tadi itu nilai barang tadi itu nisab, maka keluarkan zakatnya. Kalau enggak ya enggak. Walaupun di awal haul nisab, walaupun di akhir haul nisab umpamanya barangnya kita, tetap yang dijadikan patokan ya akhir haul tadi itu. Misalnya nih, kita modal pertama katakanlah 50 juta. Kalau ikut standar perak kan udah nisab. Dah tahunya di akhir haul kita rugi. Nah, wajib zakat. Karena standarnya bukan di awal, bukan di akhir. Seperti itu. Ya. Wa illa fala. Walau kana ra'sul mal naqdan walakinnahu dunan nisab guwima bin naqdi aidan. Sama saja juga kalau umpamanya modal pertama yang berupa duit tadi itu, baik emas atau perak tadi itu yang kita jadikan modal itu kurang daripada nisab, juga sama akan dihitung di akhir haul. Ini pendapat yang mu'tamad. 6.
Wa yajibu fiha di tijarah, dan wajib di dalam zakat tijarah nisabnya itu adalah rubu'u usyril qimah, seperempat daripada 1/10 daripada nilai atau harga barang. Ini 2,5% ya. 2,5%. Amma anna harabil usyur fakama fin naqdain. Adapun kenapa kok nisabnya dagang ini 2,5%, itu sama seperti zakatnya emas dan perak, karena kita ikut standar itu. Wa amma annahu minal qimah fali annaha al-mundabida. Kenapa? Mengapa zakat dagang kok yang diambil itu standarnya itu adalah nilai? Kenapa? Nah, di sini dikatakan fali annaha mundabid, karena nilai itu yang menjadikan patokan, ukuran yang tetap, al-mundabid. Afada dzalik Ibnu Hajar, dan juga hadis daripada mengikuti hadis daripada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan kepada orang yang gala liman yabiul adim, beliau berkata kepada pedagang yang menjual kulit hewan yang sudah disamak, apa perkataan beliau? Gawwimhu wa addi zakatah, kata Sayyidina Umar. Hei para pedagang kulit, kamu hargakan dulu kulit tersebut, ketika sudah sampai kepada nisab, keluarkan zakatnya. Nah, dari sinilah bahwa dagang itu yang dinilai itu qimah, bukan barangnya, qimahnya. Kecuali beberapa komoditas ya, kayak hewan, kayak ternak, enggak, itu harus benda itu yang dikeluarkan. Ya, kalau kambing, kalau unta, kalau sapi. Begitu juga emas ya emas, perak ya perak. Nah, kalau di luar itu tidak. Nah, cuma di sini ada tambahan sedikit dari saya tentang syarat zakat tijarah ya. Jadi zakat tijarah ini pendapat kita Imam Syafi'i itu ada 6. Yang pertama niat. Jadi dia memang ketika akan dagang, ketika akan memulai bisnis, dia niat itu barang didagangkan. Dia beli mobil, niat untuk didagangkan. Dia beli HP, niat untuk didagangkan. Tapi kalau dia tidak ada niat itu, enggak. Tapi kalau di pertengahan dia mulai umpamanya, dia beli HP muharram, tidak niat dagang, belum terhitung masih. Ketika masuk Rabiul Awal, aku dagangkan aja dah dengan ini, aku nih kok bagus nih harga di luar nih. Nah, mulai itu dia dihitung haul, mulai standar haul. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat orang dagang itu barangnya punya dia, bukan punya orang. Punya dia. Jadi bukan barang titipan, bukan barang utangan, bukan barang yang orang nitip yang bukan haknya dia, enggak. Memang murni barang dia. Nah, kalau barang orang enggak ya, kalau barang orang ya dia wakil di situ, menjualkan barangnya orang. Untuk wajib zakat dia. Zakat yang punya barang lah. Itu yang kedua, milik tam, sempurna miliknya. Kemudian syarat yang ketiga, syarat dagang itu sebagaimana kita bahas sampai kepada nisab. Ya, sampai kepada nisab. Nisab tadi itu tergantung, silahkan mau ikut standar perak atau standar emas, terserah. Kemudian yang ketiga, haul, setahun. Ya. Setahun. Jadi sebelum setahun ya tidak boleh zakat. Dan sebetulnya Ramadan itu kalau dia misalnya dia ini mulai Muharram, ya, kemudian dia melakukan zakat di waktu Ramadan, sebetulnya belum wajib dia mengeluarkan, sebab dia start dagangnya di bulan Muharram, bukan Ramadan. Apakah boleh didahulukan? Sah-sah saja mendahulukan zakat. Tapi itu tadi itu kalau sampai ada sesuatu umpamanya enggak tepat sasaran apa segala macam, nah itu yang menjadi persoalan kalau kita mendahulukan zakat sebelum waktunya. Ya, itu yang keempat, haul. Yang kedua, dagangannya kita dalam setahun tadi itu tak boleh dijadikan duit murni, tak boleh. Paham? Jadi tidak boleh kita jadikan dagangan kita itu murni duit semuanya. Paham ya?
kita dagang HP. Katakanlah dagang HP 100 biji HP. Mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir habis HP. Habis. Sisa duit, stok habis. Tidak boleh ini. Tidak boleh. Harus kita sisakan satu. Karena kalau dibiarkan, maka putus sirkulasi zakat dagangannya, jatuh kepada zakat duit. Zakat duit akhirnya, bukan zakat dagangan. Kalau dia tidak langsung putar itu duit dengan membeli barang lagi. Memang di sini ada khilaf pendapat bagaimana kalau stoknya habis dia langsung beli. Memang ada khilaf. Apakah barang tersebut jatuh sirkus anunya nisab dagangnya apa enggak? Tapi pendapat yang kuat mengatakan enggak. Yang penting langsung, misalnya stoknya pagi habis langsung beli, itu enggak apa-apa masih. Tapi kalau masih jeda, besoknya beli, nah udah jatuh dah. Itu menjadi duit, itu menjadi duit, zakat menjadi zakat duit, kemudian untuk dagangannya terputus dah. Nah kemudian umpamanya nih, dia enggak beli nih, dia belinya umpamanya minggu depan dengan duit modal tadi ini. Katakanlah duit modalnya tadi dari HP yang dia udah jual beli, katakanlah dia punya duit keuntungan semuanya udah habis 50 juta umpamanya. 50 juta, kemudian di hari itu ketika habisnya barang dia kan enggak beli itu disimpan, kan jatuh tuh, terputus anunya, sirkus anunya, dagangnya tadi itu kan, nisab dagangnya. Kemudian dia beli di bulan depan. Di bulan depan itu mulai lagi hitungan dagang baru lagi. Seperti itu. Jadi itu ya. Jadi tidak boleh dagangan tadi itu dijadikan nugget selama setahun tadi itu. Jadi harus diputar walaupun cuma 1 biji barang. Harus ada sisa stok. Nah, kemudian yang keenam, tidak kurang daripada nisab. Jadi di sini ada kaidah wala yasiru jami'u malit tijara naqdan. Tidak boleh menjadikan semua harta dagangan itu menjadi uang, tak boleh. Fi athna'il haul, di tengah-tengah haul, di tengah-tengah dagang itu. Fa in sara naqdan kullahu, jika terputus maka terputus pula haul tijara, terputus. Wabtada'a haulan nagdi min hina idin, maka berlaku untuk dia haul duit dagang nisab duit, bukan nisab dagang. Nah di sini anak ya, waktu kondisi status zakat dagang. Waktu 1 Muharram 1447 dia beli HP 100 biji, modal 200 juta. Haul dimulai. Status zakat dagang, haul berjalan. Paham? Kemudian 1 Rajab di tengah-tengah haul, 1 Rajab semua HP laku habis. Jadi uang cash semua. Ya. 200 juta modal dia punya untung 300 juta. Stok HP kosong. Status zakat dagangnya putus. Tidak ada barang lagi soalnya. Paham ya? Kemudian 1 Sya'ban, uang 300 juta tadi itu dibelikan lagi HP untuk didagang lagi. Mulai haul dagang baru lagi. Sya'ban itu yang terhitung. 1 Sya'ban baru genap 1 tahun. Sya'ban lagi nanti dihitung dagangnya seperti itu. Paham ya? Nih, misalnya kondisi tentang tidak jadi nugget. Kondisi stok barang 0%, 100% jadi uang. Haul tijarah putus. Keterangan karena jadi zakat uang. Haul mulai pas jadi uang. Jadi ketika udah kita stok habis, barang habis, tidak kita belikan,
maka haul tijarah untuk dagang terputus, maka berlaku ketika itu haul duit, karena duit dengan dagang kan beda. Kemudian kondisi kedua, stok barang ada walaupun cuma 1 biji HP. Bagaimana haul tijarahnya? Jalan terus. Keterangan karena walaupun 99% tetapi masih ada, jadi tetap berlanjut. Dan yang ketiga yang anak katakan tadi, yang ada khilaf tadi itu, stok barang habis, sak duit, tapi langsung dibelanjakan lagi, langsung. Bagaimana status haulnya? Nah, ini anak katakan khilaf. Ada yang mengatakan terputus, ada yang mengatakan enggak. Itu golongan mu'tamad mengatakan tidak putus. Tapi tadi itu berdasarkan uruf, kebiasaan. Ya, misalnya pagi jual habis, siang dia pulaan, itu enggak, seperti itu. Nah, jadi itu syarat dagang ya. Nah, jadi pokoknya cara ngitung cara menghitung dagangan setelah setahun tadi itu ya, sebagaimana anak katakan tadi itu, stok barang dihitung, duit cash dihitung, barang yang ada pada orang dihitung, piutangnya orang dihitung ya, kemudian apa lagi? Utang kita dipotong. Kita punya utang nih. Nah, kita potong. Kemudian dikalkulasikan semuanya. Kalau tadi itu sampai kepada nisab, baik itu perak atau emas, keluarkan zakat 2,5%-nya. Disilakan milih antara perak dan emas. Tidak apa-apa. Nah, tinggal berapa harga perak sekarang? Berapa harga perak? 25.000 ya? 40.000. Perak. Tapi tetap emas. Jadi jauh. Kalau kita ikut standar emas, tak wajib zakat kita. Itu masalahnya. Nah, tapi itu tadi itu pendapat Gol Jadid Imam Syafi'i, cari yang menguntungkan fakir supaya dia dapat Tapi tetap pendapat yang mau tamat disuruh milih. Wallahu alam apa sir daripada ini semua ya. Wallahu alam. Mungkin kita diuji mungkin di sini, kita diuji untuk sampai di mana mungkin ya. Sifat sosialnya kita mungkin di situ. Jadi tidak diberatkan sama syariat. Tak diberatkan lah. Tak diberatkan. Allah alam.